Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Yang sedang terjadi adalah wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. Nah, teman-teman sekalian, akibat dari perbuatan Hamas ini ya, orang-orang Palestina ini teman-teman sekalian, ya Israel membalas dan akhirnya apa? Pemimpin Hamas itu tewas teman-teman sekalian ya. Kita lihat beritanya ya. Oke, teman-teman sekalian kita akan lihat ya. Di sini beritanya ini. Pemimpin Hamas tewas akibat serangan udara Israel. Jakarta, CNN Indonesia, pemimpin militan Palestina Hamas, Ayman Yunis, tewas akibat serangan udara pasukan Israel pada dini hari. Jenazah Yunis ditemukan oleh petugas di bawah reruntuhan rumahnya pada Minggu 8 Oktober dan kematiannya dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan di Gaza. Oke, kita lanjutkan teman sekalian. Israel vs Hamas Palestina ya membara. Ya, RI beber kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia ya. Jadi teman-teman sekalian ya, orang-orang Indonesia di sana harus diselamatkan juga, jangan sampai juga ikut jadi korban ya akibat peperangan antara Israel dan Palestina ini di jalur Gaza teman-teman sekalian. Baik, kita akan lanjutkan lihat ya beritanya ini. Sejak Sabtu 7 Oktober, Israel telah mengirim serangan balasan ke Palestina yang telah meluncurkan lebih dari 2.000 roket. Pasukan pertahanan Israel yang mengirim jet tempurnya dengan menargetkan ya 2.000 titik di wilayah 200 titik di wilayah Gaza, terutama tempat-tempat pasukan Hamas berada. Sasaran serangan udara Israel adalah lingkungan Rimal dan Khan, daerah pesisir pantai yang padat penduduk. Juga menyatakan menyerang infrastruktur teror jihad Islam di Khan Yunis sebagai tempat bagi militan Hamas untuk menyimpan senjata, dikutip dari South China Morning Post ya. Kemudian jet tempur milik Israel menyasar tempat tinggal dan pusat komando operasi pasukan Hamas. Salah satunya menghancurkan rumah Yunis. Serangan IDF ini tidak hanya menewaskan Yunis tetapi juga beberapa anggota keluarganya. Selama ini Yunis dikenal banyak berperan dalam penyerangan ke Israel dengan bom bunuh diri, kemudian serangan roket dan perang gerilya. Sebagai pemimpin Hamas, Yunis bertanggung jawab atas operasi militer, politik, dan administratif. Tindakan Israel menghabisi pasukan Hamas menjadi bentuk keseriusannya untuk membalas dendam tindakan Palestina yang membombardir ribuan roket bom. Kami akan melakukan pembalasan besar atas hari yang jahat ini, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dikutip dari Reuters ya. Kemudian Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyatakan bahwa sampai hari ini warga di Palestina yang tewas mencapai 704 orang, termasuk 143 anak-anak dan 105 wanita, dilansir dari Al Jazeera
ya. Kemudian nomor sekalian ada ini ya, lihat juga ya, Israel klaim 123 tewas ya di tangan Hamas ya, sipil 900. Waduh, hampir 1000 juga. Oke, Badan Otoritas Israel menyatakan akan terus menjalankan operasi pedang besi sampai pasukan Hamas berhasil dilumpuhkan dan diusir dari Gaza. Saat ini Israel telah memutuskan aliran listrik, bahan bakar dan makanan ke Gaza, teman-teman sekalian ya. Itu sudah ini ya ditutup. Bahkan warga sipil juga disuruh untuk keluar gitu ya, meninggalkan jalur Gaza. Jadi itulah yang terjadi, teman-teman sekalian. Jika Hamas itu ya mau mencoba-coba dan mau mengganggu ya, sebenarnya udah aman-aman ya. Kita berharap bahwa ada perdamaian dari kedua daerah ini, tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, sekalipun ya saudara-saudari kita Muslim percaya bahwa penduduk Palestina itu adalah orang-orang Arab Muslim, padahal itu semua, teman-teman sekalian, itu berita bohong ya. Padahal penduduk asli daripada Palestina ini ya, sebelum diganti namanya jadi Palestina ya, sebenarnya namanya itu adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham atau yang mereka kenal sebagai Ibrahim ya. Teman-teman sekalian, kemudian itu diteruskan janji itu kepada Ishak dan juga kepada Yakub, dan itulah yang menepati itu dibagikan kepada 12 suku ya, Israel ya. Yakub diganti nama menjadi Israel. Nah, teman-teman sekalian, itu yang memimpin di sana adalah Musa. Kemudian Musa tidak jadi masuk ke tanah Kanaan itu, tetapi Tuhan menyiapkan si Yosua dan juga Kaleb sehingga mereka berhasil merebut tanah Kanaan. Tetapi teman-teman sekalian, itu penduduk asli tanah Kanaan itu adalah orang-orang Yunani kuno, teman-teman sekalian. Dan sebenarnya ini masih keturunan daripada Nuh ya, keturunan dari Nuh. Maka apa yang menjadi berita yang diberitakan ya di Indonesia itu justru berbeda dari fakta sejarah yang sebenarnya. Namun teman-teman sekalian, bagi kita sebagai orang-orang Kristen ya, kita paham sejarah ini ya, baik melalui sejarah dan juga kitab suci kita yaitu Alkitab. Kita paham tentang latar belakang daripada tanah Kanaan itu yang saat ini disebut sebagai Palestina setelah Islam berhasil merebutnya ya. Dan teman-teman sekalian, berita-berita seperti yang kita kenal bahwasanya Israel itu adalah penjajah karena menghalangi kemerdekaan ya daripada Palestina ini. Sebenarnya itu juga semua adalah isu-isu bohong ya. Karena Abu Janda itu sebenarnya sudah membongkar ya fakta sejarah yang asli sebenarnya. Ya, karena selama ini kan ya dibilang bahwa Israel yang menghalangi, padahal tidak sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, soal tanah Palestina, kalau kita mau lihat kebenarannya, teman-teman sekalian, kita bisa melihat sejarah bahwa pemilik tanah Palestina itu atau tanah Kanaan adalah orang-orang Israel. Ya, mereka yang dijanjikan ya untuk memperoleh dan telah dibagikan kepada mereka ya ketika zaman dulu kala ya. Dan sampai pada hari ini kita tahu juga Israel selalu mempertahankan daerah itu. Ya, walaupun ya harus dengan seperti ini ya, terjadi perang antara Palestina dan juga Israel. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tetap berdoa kiranya juga Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan itu tetap dilindungi oleh Tuhan ya, sesuai dengan janjinya. Dan kita juga di Indonesia ya menjaga iman kita supaya kita tidak mudah disesatkan oleh berita-berita bohong ya yang diberitakan gitu ya. Jadi seperti yang diisukan itu, teman-teman sekalian, jadi Israel yang memulai lagi yang menyerang jalur Gaza dan sebagainya ya, isu-isu yang beredar. Padahal sangat jelas bahwa Hamas lah yang menyerang duluan seperti yang telah diberitakan oleh Abu Janda. Pak Abu Janda ini, teman-teman sekalian, itu seorang Islam gitu ya. Tetapi dia memberikan fakta-fakta yang sebenarnya. Tidak seperti yang diisukan oleh kandron-kandron. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, biarlah hal ini kita bisa ngambil sisi positifnya, sisi hikmatnya bagi kita. Dan tentu saja secara manusia kita iba, kita kasihan ya dari kedua belah pihak, baik untuk Hamas sebenarnya dan juga Israel. Karena tentu orang-orang yang tidak berdosa di sana, orang yang tidak tahu apa-apa, harus kehilangan nyawa, kehilangan keluarga mereka karena ulah daripada orang-orang yang
tidak punya otak ya, kata Abu Janda tadi. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.